Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadud dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan takdir kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya berkesempatan untuk hadir pertama kalinya di cabang Bojongloa Kidul, dan ini di masjid yang sangat nyaman, di tempat yang dulu terkenal ini dengan produksi sepatu, tapi sekarang sudah tidak ada ya usaha sepatunya. Ya. Dan tadi pagi sebetulnya saya sudah lewat ke sini. Tadi jam 5:30 ada pengajiannya di situ, di Margahayu. Kemudian ke Cileunyi istirahat, ke sini lagi. Tadi sudah pagi-pagi sudah lewat ke sini. Hadirin akhwati iman rahimakumullah. Ini kelihatannya yang hadir kebanyakan ibu-ibu di depan. Kemudian di belakangnya bapak-bapak. Sementara yang milenialnya terbatas. Kalau yang ini kan kolonial generasinya. Nah ini. Saya juga bagian dari generasi kolonial. Maka yang tampaknya tepat untuk kita bicarakan pada sore hari ini adalah mengenai tanggung jawab kita ya, sebagai para orang tua di dalam melahirkan generasi atau turunan yang lebih baik dari kita untuk segala-galanya. Untuk itu saya ingin mengawali dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala terkait hal tersebut. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afah. Dan orang-orang yang merasa khawatir, merasa takut, hariwang ya, kalau meninggalkan dzurriyah atau turunan generasi yang lemah. Ayat itu terkait dengan ayat mawarith, warisan. Warisan itu kan terkait dengan tirkah, harta peninggalan. Jadi bernilai ekonomis begitu. Maka Ibnu Katsir beliau kemudian membawakan sababun nuzul ya, atau latar belakang terkait turunnya ayat yang ini. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini antara lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dialog Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabat senior, kibarus sahabah, bahkan tergolong as-sabiqun al-awwalun, generasi awal, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini datang kepada Rasulullah untuk meminta semacam perkenan, izin ya, pendapat hukum. Nah, Sa'ad ini menyampaikan bahwa dia itu hanya punya satu anak perempuan. Sementara di masyarakat Arab, anak perempuan itu atau perempuan pada umumnya itu ditempatkan sebagai manusia kelas 2, setengah matang gitu. Ya.
manusia setengah matang. Karena tidak bisa diandalkan untuk menjaga nama baik keluarga. Secara fisik itu tradisi Arab, bukan tradisi apalagi ajaran Islam. Kalau di dalam ajaran Islam tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, sama. Hanya mungkin yang berbeda itu bentuk hak dan kewajibannya. Datang kepada Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau kan sebagai orang Arab masih tetap terpengaruh bahwa anak perempuan itu bukan yang bisa diandalkan untuk menjaga nama baik keluarga. Itu masyarakat Arab. Makanya masyarakat Arab itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masyarakat yang sangat feodalistik ya, mereka itu, dan bertumpu segala-galanya kepada kaum laki-laki. Masyarakat Arab itu. Di dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan bagaimana beratnya Rasulullah berdakwah itu antara lain karena masyarakat Arab yang feodal seperti ini. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi sama kan sebab. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami menjadikan kalian itu dari laki-laki dan perempuan menjadi syu'ub. Itu agak susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Makanya terjemahannya jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Padahal kan belum ada pengertian bangsa, suku-suku seperti sekarang, seperti kita. Jadi syu'ub itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tingkatan yang paling tinggi di masyarakat Arab namanya sya'ab. Sya'ab, jamannya syu'ub. Di bawahnya qabilah, jamannya qabail. Jadi syu'ab wa qabail. Jadi Al-Quran juga menyebut yang paling tinggi, sebetulnya ada 6 tingkatan, tapi saya lupa ya, di samping sudah agak tua jadi cepat lupa ya. Bu Rohimah ini sohib saya, tertawa beliau menyebut saya tua ya. Karena dulu ini apa namanya, satu angkatan ya dengan Bu Rohimah, dan saya sempat nganjuk jam tangan ke beliau. Iya dulu. Dan itu jam tangan pertama dan terakhir saya punya. Jadi yang pertama dan terakhir, tidak pernah punya jam tangan lagi. Bayarnya dicicil sama beliau. Beliau kan bos jam tangan. Saya ingat mereknya itu apa dulu ya? Boleh mah. Ya apa ya dulu? Alba. Nah saya ingat itu Alba. Alba dulu. Tapi juga saya nggak tahu jam tangan itu entah kemana ya. Borohimah dulu masih muda. Sekarang nggak pakai jam tangan. Kabilah ya, syu'ub, qabilah. Jadi saya nggak tahu yang paling atas syu'ub, di bawahnya qabilah, dan yang paling bawah. Memang Al-Quran pun nyebut yang paling bawah. Ada di dalam surat apa ya, Al-Ma'arij ya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan fasilah. Nah fasilah itu, wa fasilatuhu, fasilah itu adalah tingkatan masyarakat Arab yang paling bawah, keluarga kecil. Jadi saya ini, keluarga saya itu pemimpin fasilah. Nah kalau Rasul itu ayahnya Abdullah, itu fasilah Abdullah, itu fasilah. Jadi Al-Quran pun menyebut yang paling tinggi sya'ab itu kumpulan dari qabilah-qabilah. Nah, yang paling bawah fasilah. Nah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bersyu'ub, berqabilah-qabilah, lita'arufu. Tujuannya itu agar berta'aruf. Ta'aruf ya, artinya saling tuh dalam bahasa Arab kan begitu ya. Tafa'ala itu tafa'ala itu tafa'alu, saling. Kenapa? Karena masyarakat Arab itu tidak mengenal yang namanya ta'aruf.
Karena mereka itu hidup kobilah-kobilah, disekat-sekat, jadi kobilah yang ini merasa yang paling tinggi gitu mereka, dan selalu curiga kepada kobilah di luar dirinya. Makanya mereka tidak mengenal apa yang namanya tetangga. Mereka juga tidak mengenal apa yang namanya tamu, jadi gak pernah nerima tamu. Mereka itu bawaannya curiga. Kehidupan seperti ini oleh sosiolog muslim terkenal namanya Ibnu Khaldun, terkenal itu kitabnya Muqaddimah. Jadi Muqaddimah saja udah tebal begitu ya. Muqaddimah itu rujukan ya ilmu sosiologi di barat tuh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyebut masyarakat Arab itu sebagai masyarakat dengan budaya atau peradaban badawah, badui, punduh pindah ya. Mereka nomaden. Karena punduh pindah begitu, mereka nggak punya yang namanya tetangga. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup tetangga? Neme dua sasi lah disebutkan tos ngali, neme dua sasi tos ngali. Jadi nggak pernah punya tetangga. Itu badawah, nomaden, badui. Jadi mereka itu hanya bergaul sesama anggota kabilahnya. Mereka itu kemudian juga lebih banyak bertemunya dengan batu dan pasir. Orang Arab itu ya. Makanya keras sekali hidupnya mereka ya. Pada situasi seperti itu jelas kaum perempuan itu dianggap tidak ada apa-apanya. Mereka kehidupan yang keras, dipinggit si perempuan itu, tidak tahu dunia luar. Itu tradisi Arab. Baru 5 tahun yang lalu perempuan di Arab itu boleh menyetir. Di 5 tahun yang lalu di Arab relatif lebih bebas tuh perempuan. Jadi dipingit sekali. Makanya ada tradisi yang unik di masyarakat Arab itu. Jadi kalau perempuan itu di khitbah, mereka baru pada saat itu mengenal yang namanya laki-laki. Kan boleh tuh lihat khitbah ya. Jadi kaget. Makanya ketika di khitbah itu jawabannya menangis. Nah, maka tradisi Arab kalau menangis tuh ditotol tuh ini ya, air matanya ditotol. Kalau dingin itu tandanya gembira. Coba ibu-ibu mungkin ya di bumi. Gak tahu air mata perempuan Arab sama perempuan Cibaduyut. Kalau dingin gembira, karena di Arab itu yang menyenangkan itu harus yang dingin-dingin. Karena kan panas gitu, dingin. Oh berarti bunga. Ada di urang mah kudun wenu panas, sangu panas. Teraya nu naroskeun kamu minta ayah sangu tiis nggak ada kan? Apalagi yang dipanaskan deh. Rumah juga. Aduh iya mah bumi teh haneten. Coba yang namanya buat tiisen. Pasti kesan gitu kan. Jika kuburan haneten. Sangu dihanetkan. Kecuali satu yang diinginkan di kita. Duit tiis. Betul ya? Iya, namut artos, cik lah ayah artos tiis, terakhir artos panas ya. Terus hatina namut artos tiis teh nu nginjem mayarna iraha wae. Ya, bami di bank mah kan artos panas kan? Artos panas di bank. Untuk milain artos hese namanya yang artos tiis. Datang we bank emok. Padahal mah eta mah panas kacida. Itu dia Bang Emok anu namina kapungkur mah kosipa ya. Itu kosipa. Disebut Bang Emok teh naon ya? Bari emok gitu. Oh berarti ibu-ibu sasaranana kan? Teu aya Bang Sila anu ada. Ayeuna mah nganggo teknologi namina pinjol. Pinjaman online.
lebih gila lagi, panas kajida. Jangan sekali-kali ibu-ibu itu. Sebetulnya pemerintah teh niatnya bagus, bikin aturan kanggo nambut supaya setengah ngojaminan gitu. Tapi kan di urang mah sok eleueur, bunganya dibikin jadi seseurna teh nu ilegal. Nah, jangan sekali-kali ibu-ibu itu ke pinjol, kalau perlu uang datang saja ke Ustadz di cabang, itu pinjam ke cabang. Ayah sadar? Sadar kan di cabang. Nah, mami artos di cabang mah itu mah teu panas, tapi teu panas teu tiis. Mejeuna. Jangan sekali-kali kepinjol ya. Bahkan kalau ada ini tolong diselesaikan dulu oleh cabang ya. Karena luar biasa, pinjaman 5 juta bisa jadi 60 juta dalam waktu kurang dari 1 tahun. Selesai oleh cabang dan setelah itu tidak boleh. Kalau perlu mendesak hubungi Ustadz, pinjam uang hanat, hanat ya gitu ya. Nah itu masyarakat Arab toto, lamun panas air matanya, artinya dia sedih, berarti gak mau. Itulah yang kemudian ya di dalam Al-Quran kan ada tuh doa yang ini dalam surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi qurratun asluhu minal qurri. Qurratun itu asalnya dari kata qurri, artinya albardu, dingin. Nah itu karena ini turun di Arab kan dikasih penjelasan. Berarti generasi yang qurrata a'yun itu generasi yang mendinginkan pandangan. Qurratu a'yun itu kan doa orang sedayana itu teh. Ya. Jadi maknanya itu adalah generasi yang siapa saja yang jangankan melihat tapi bergaul dengannya itu menjadi tentram, qurrata a'yun. Jadi kalau bahasa Inggrisnya darling, qurrata a'yun. Sok diterjemahkan ke orang jantan bebene, kabogoh. Padahal maknanya itu visually pleasing. Jadi lamun ditetep mata nongtemkeun itu kan itu darling. Lamun orang geus bogoh sagala rupa wae nu aya di manehna jadi alus. Tapi lamun geus ceceb sanajan alus ge jadi butut. Nah, makanya qurrata ayun itu turunan yang seperti itu ya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Masyarakat Arab tuh begitu. Jadi perempuannya itu dipingit. Nah, makanya Sa'ad bin Abu Waqqas oge anak awewe ya. Datanglah ke Rasul. Rasul, saya cuma punya anak satu perempuan. Jadi semua harta saya mau saya wakafkan, mau saya hibahkan. Gak dianggap anak perempuan mah, gak dianggap ada, gitu ya. Tapi seorang Rasul tidak bisa, gak boleh, itu diizinan terus, jadi gak boleh itu. Masih nawar Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kalau 2/3 saya wakafkan, saya hibahkan? Tidak boleh kata Rasul. 2/3 juga boleh. Bagaimana kalau setengah? Tidak boleh kata Rasul. Masih maksa ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya nggak nganggapnya anak perempuan itu. Bagaimana kalau 1/3? Jadi nanti itu bisa dicek ya di tafsir Ibnu Katsir An-Nisa 9. Bagaimana kalau 1/3? Kemudian Rasul mengatakan ats-tsuluts wa-tsuluts katsir. Saat 1/3 itu sudah lebih dari cukup. Berarti yang 2/3 itu bagian untuk apa ya namanya? Dzawil furud gitu ya. Yang berhak, gak boleh dikurangi. 1/3 saja kalau untuk diwakafkan, bahkan gak boleh mengurangi ini. Maka turunlah ayat yang tadi. Jadi kenapa sampai maksimum 1/3? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'adha. Dan kita harus khawatir kalau meninggalkan turunan yang lemah dalam konteks ini secara ekonomi, apalagi secara akidah dan seterusnya. Makanya terkait dengan waris pun 1/3.
Jadi kata Rasul, Sa'ad, lebih baik kamu meninggalkan turunan generasi yang kuat. Yang kuat. Dalam ini secara ekonomi, daripada kamu meninggalkan generasi, anak cucu, turunan, yang kemudian generasi yang menjadi beban masyarakat, menjadi generasi peminta-minta, alatan yatakaffafunan nas, generasi yang menengadahkan tangan, cuma menunggu belas kasihan dari orang-orang. Makanya Islam menentukan ya 2/3 tidak boleh diganggu gugat. Turunlah ayat yang tadi. Jadi secara demikian berdasarkan ayat itu, kewajiban kita yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah kita harus melahirkan generasi turunan anak cucu yang lebih baik dari kita. Dan itu keberhasilan kita. Jadi tidak boleh kalau para ahli sejarah menyebutnya, kalau kita itu hanya bersenang-senang, merasa cukup untuk kesenangan generasi kita dan membiarkan anak cucu kita itu bahkan tidak lebih bagus dari kita, kenapa yang penting generasi kita. Para ahli sejarah menyebutnya itu generasi yang instant gratification. Nah ini bahasanya rada aneh-aneh gitu ya. Tapi instan terang kan? Ini ibu-ibu, mie instan ya. Mie instan mah pokoknya nu namina instan itu kan ngeunah sehari tahun. Kan gitu ya. Sepertos Indomie kan raos sehari tahun. Ya. Enak di mulut tapi bermasalah di perut. Nah, naon nu instan mah? Karbitan instan tuh. Ada mubalik instan kan begitu. Nah, usah dia mubalik instan gitu. Aya pemimpin instan, mata nyeri sakit perut pemimpin instan juga. Kan pemimpin instan mah di ngamun pidato, matak nyeri beteng kan yang teh. Begitu ya, kalau yang instan apapun yang instan itu. Jadi artinya instant gratification itu orang tua yang dia hanya instan saja untuk kesenangan dia, tidak tersisa untuk generasinya. Nah makanya terkait dengan lingkungan itu kan ada ya, salah satunya agar terjaga gitu ya lingkungan itu untuk generasi yang akan datang. Sekarang kesannya dihabiskan oleh semua sawah-sawah, guys. Kemana di orang? Kapungkur kayaknya Cibaduyut ini sawah kan sedayana. Ini kan Cibaduyut itu simbol dari Kamse Upah itu Cibaduyut dulu itu. Dasar, dasar orang Cibaduyut, nah gitu. Kapalih itu na Bojong Soang, ya. Kapalih itu Bojong Soang, kadiana Cibaduyut, lamun sempat Cibaduyut teh, aduh, Kamse Upah itu mah. Kapungkur, tapi aya nama metropolitan Cibaduyut. Kabungkur kan Serang sini. Seingat saya begitu rada ngotak Cibaduyut setelah ada TVRI tahun 80 sabaranya. Benar dulu ya. Udah TVRI tuh ngotak ini apa Cibaduyut terus we sapatu luar biasa. Setelah aja nama Kamse Upai. Orang Cibaduyut mun di Tasik mah namina teh Gobras. Di dia kayak orang sapat damel sapat tuh di Tasik di Gobras teh produksi kelom, kelom gelis. Tapi Kamse Upai kan lamun diacuk nu warnana teh teu nyambung. Matak istilahna teh wah ieu mah dasar orang Gobras. Tapi ayeuna di Gobras sami jeung Cibaduyut kota. Aya rumah sakit Islam agung, listrik segala rupi kapungkur mah mun sim kuring gadinya. Kebun Awi naik delman, nah juga nanti asam monyet gas aya kene harita di Gobras ini teu aya. Itu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi itu kewajiban yang pertama bagi kita ini para orang tua adalah menurunkan, menghasilkan generasi yang lebih baik dari kita. Nah, itu. Nah nanti akan terkait ini dengan memang tugas utama yang Allah berikan kepada kita. Orang tua. Jadi tugas utama orang tua itu bukan mencerdaskan anak kita, bukan. Itu mah bukan tanggung jawab orang tua. Bukan itu. Karena kan kita sebagai orang tua tidak otomatis menjadi orang-orang yang ahli, tidak.
Nanti akan saya sampaikan apa yang otomatis itu. Bukan juga menjadikan anak kita orang-orang kaya, bukan tugas kita. Setelah kita semua memiliki kewajiban ya asasi, melahirkan generasi yang lebih kuat dari kita, lebih bagus dari kita segala-galanya, dan itu keberhasilan kita. Maka tugas pokok orang tua itu adalah mengajarkan, menerapkan akidah pada anak kita. Tapi bukan mengajarkan ilmu tauhid, beda itu. Kan ilmu tauhid mah aya ilmu sifat 20. Ya, wujud, qidam, bahwa bukan itu. Bukan mengajarkan ilmu tauhid, karena orang tua juga tidak dengan sendirinya ahli ilmu tauhid, apalagi mengajarkan ilmu kalam, teologi, filsafat ketuhanan, bukan itu. Tapi mengajarkan tauhid itu dalam artian mendidikan kepada anak-anak kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita mulai, saya kutipkan dulu ya di dalam surat Luqman. Ini adalah pegangan yang Allah membuat simbolisasi orang tua itu di dalam surat Luqman pada sosok Luqman. Tidak disebut Luqmanul Hakim, tidak disebut Luqman Al-Hakim. Tapi karena Luqman itu dianugerahi hikmah, maka kita suka menisbahkannya di Luqman Al-Hakim. Sahabat Rasul yang jujur dan senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, kan begitu ya. Khalid bin Walid gelarnya apa ya? Saifullah. Tapi kalau saya gak berani, kita yang gak berani untuk menisbahkan itu kepada diri kita. Paling orang mah nganisbahkeun nami teh karena tempat. Ya. Karena tempat. Dulu tuh ada ulama terkenal dari Minangkabau, kakeknya Hamka, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Minangkabau. Ada ulama kalau gak salah Nuruddin gitu ya, dari Padang, bahkan katanya salah satu dari perawi hadis juga yang dari Indonesia, Al-Fadani di Padang, Al-Fadani. Imam Bukhari terkenalnya nama tempatnya Bukhara. Kan beliau kan ulama yang zuhud segala macam, tapi gak berani juga menisbahkan kayak Abu Bakar As-Siddiq. Kayaknya apalagi kita gitu. Bukhari. Kemudian di kita juga banyak yang dinisbahkan dengan nama ya. Dulu ulama-ulama dari daerah Banjar, Kalimantan itu Al-Banjari. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur ada ulama itu dari Termas ya. Jadi At-Tarmasi, Termas gitu. Dari Madura tapi agak susah Bangkalan, makanya jadi Syekh Khalil Bangkalan gitu. Ini kalau saya dari Tasik, At-Tasiki. Saya dari Tasik. Nah, itu ada teman saya dikirain orang Arab, ternyata orang Brebes, namanya Makmum Murad Al-Barbasi. Mas pikir dari mana nih? Ternyata dari Brebes, Al-Barbasi. Ada juga tuh yang penceramah di televisi, Al-Buguri. Berarti orang mana tuh? Orang Bogor. Kalau orang Cibaduyut rada hesenya, misalnya gitu ya. Rada hese orang Cibaduyut. Orang Belanda juga begitu. Biasanya orang Belanda pakai nama Van, umpamanya ada Christians van den Berg. Kalau tidak salah, Berg itu artinya gunung. Jadi siete orang gunung, van den Berg. Ada Van Houten segala macam situ. Ya. Luqman Al-Hakim. Kenapa? Karena Allah mengatakan nih, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami sudah menganugerahkan, memberikan kepada Luqman itu hikmah. Tadi saya sudah mengatakan
Luqman itu oleh Allah direpresentasikan simbol orang tua. Karena beliau kan mendidik tuh anaknya. Hikmah berarti Allah itu sudah secara otomatis kepada siapa saja yang menjadi orang tua akan diberi hikmah. Bukan ilmu. Karena hikmah itu lebih tinggi daripada ilmu. Dari mana orang tua mendapatkan hikmah itu yang lebih daripada ilmu itu? Jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Posisi dan fungsi kita sebagai orang tua, maka langsung Allah memberikan hikmah. Hikmah itu bisa didapat dari pengalaman hidup. Hikmah itu. Makanya orang tua dulu mengajarkan kepada kita ya, legok tapak, genteng kadek. Itu bahasa lain sebetulnya orang tua ingin mengatakan kepada kita, kami mah boga hikmah yang didapat dari pengalaman. Contoh nih untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Yang namanya orang tua dengan hikmahnya itu, sagoreng-goreng patut nakolot, tidak ada yang menginginkan anaknya itu jelek sebagaimana dia. Teraya kolot nuki, alah, geus we teu kudu sakola maneh mah, geus we bodoh juga bapak, juga mama, enggak ada. Selalu ingin lebih tinggi. Makanya banyak orang tua, kebanyakan bahkan pendidikannya biasa-biasa saja, SD bahkan. Tapi kenapa anak-anaknya pendidikannya tinggi semua? Karena hikmah yang diperolehnya. Akan mengatakan begini orang tua, peperihen bapak, peperihen ibu, mama, hidup maulah, hikmah. Itu hanya bisa diucapkan oleh orang tua. Tara ayah budak menuk itu, nggak ada. Tapi nanti begitu si anak itu jadi orang tua, Allah anugerahkan hikmah. Allah anugerahkan hikmah. Jadi wah musim kumaha barangasan jadi kolot, tetap kanu jadi budak nama. Katakanlah punten ya, mamanya Jagger gitu. Kumaha barangasan Jagger. Moal aya ka budakna teh geus we lah, capek-capek sekolah, juga bapak menjadi Jagger. Moal aya. Mungkin dia akan mengatakan, geus we nu jadi Jagger mah bapak hungkul, maneh mah ulah. Itu hikmah tuh yang di situ. Bahkan kalaupun ini ya, umpamanya si orang tua itu merasa, aduh itu asa duit asa lain menang bener nih, dia akan menutupi itu kepada anaknya itu, supaya tidak tahu gitu bagaimana. Itu hikmah. Itu lebih daripada ilmu. Orang yang punya ilmu belum tentu dia punya hikmah. Tapi orang yang berhikmah, penuh kearifan, kebijaksanaan, pasti dia berilmu. Jadi yang namanya orang tua itu pasti berilmu. Dari mana? Dari pengalaman. Sumber ilmu itu antara lain dari pengalaman. Makanya ayah anu di pautas ekonomi tapi teu bisa dagang mah. Tapi ada yang tidak di pautas ekonomi, sukses tuh dia dagangnya. Dia dari pengalaman dia jatuh bangun. Bagaimana dia berdagang, cek paribasana, timimiti ngagelar naon samak gitu di situ. Dia tahu bagaimana. Dia dapat ilmu dari mana? Dari pengalamannya. Sehingga dalam bisnisnya itu ketika dia sukses itu intuisinya kuat. Manehana nama kulantaran ilmu natina pengalaman geus kaame di mana teh nu pas ieu menggelar mun ieu mah naon lapakna itu. Itu luar biasa. Seperti itu ya. Itu ilmu yang berpengalaman. Jadi hikmahnya itu. Nah orang tua itu oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada bapak-bapak ibu semua dianugerahi hikmah. Nu ngaranna kolot, begitu dia jadi orang tua langsung hikmah. Dalam artian menginginkan anaknya itu lebih baik dari dirinya. Tidak akan ada selain orang tua yang itu. Nah makanya nyambung dengan yang saya sampaikan tadi. Bahwa tanggung jawab orang tua itu adalah menghasilkan generasi yang lebih kuat. Kekhawatiran orang tua lah ya yang pasti ada kalau
anaknya itu lebih lemah ya dari kita. Makanya istilah orang tua kita dulu itu memberikan nikmah nih kepada kita. Kolot mah belaan kurut cileh kenal pejit. Generasi milenial mah moal apaleun. Ya gitu ya. Kayaknya isi saya juga nggak tahu tuh bahasa itu. Ya. Bro Imam emut kan ya. Ada kurut cileh, kurut teh apa ya? Kecil gitu. Demikian geus cileh kecilehan kurang sare gitu. Kurut cileh kentel pejit, si pejit nepi ka kentel lantaran dia kurang. Bukan kental, kentel ini. Kentel. Beda, kental mah padet gitu. Kurut cileh kentel pejit. Dug hulu petnyawa. Ya, suku dijadikan hulu, hulu jadi suku. Eta kolot. Itu nalurinya pasti. Cek paribasana kajen teuing urang mara lapar kentel pejit nu penting anak. Itu hanya ada di orang tua. Kenapa? Karena Allah berikan hikmah. Menjadi tameng dia. Itu ibu-ibu kalau anak sedang kecil sakit, dia akan mengatakan, ya Allah kalau bisa pindahkan saja sakitnya ke saya. Itu hanya ada di orang tua. Apalagi ibu. Biasanya bapak masuk rasional, artinya ibu itu penuh dengan perasaan itunya. Bapak-bapak mah lempeng aja, ya gitu kan saja, lempeng aja. Artinya memang sudah diwakilkan iwanya ke ibu. Ya, kalau ibu itu high touch gitu, high touch sentuhannya itu tinggi. Saya dulu dikasih cerita fiktif atau ini saya jadi ingat ya, ketika di Tasik tuh. Kieu cenah kanya indung ya. Kan orang Tasik ke Bungkur teh kiriditnya. Kiridit ke Bandung. Ya kiridit. Saya almarhum ayah saya tukang kiridit. Kesini juga sama, saya dulu kalau ikut nagihan ke Bungkur namanya itu ya. Kalau Ramadan saya libur SD pasti ke Bandung. Yang nagihan ya ke saya ke Cibaduyut tahun 70-an yang seret situ kan Cikakaknya itu yang seret. Saya paling seneng karena saya biasanya nunggu di langganan tukang mie kocok. Nah, nungguan situ kan dia ngambil buleng ya namanya, buleng tuh piring salosin apa, senang. Nah itu biasanya kalau habis sawal, nah itu bawa bade di naon diajar ngiridit sok di piwarang nanggung heula. Ada juga eta mah mung diajar meta modal ka kolotna teh. Da ka anak teh ya boga tanah satepak pecang dijual 20 bata. Bata menurut kan tumak pakai modal. Ini ke Bandung. Da puguh teu diajar heula atuh bingung nih dia kan. Karena diajar heula nanggungan ditanggung ngebungkur tuh tina hoe si tanggunganan nanti. Balanjanya di Tegalega situ. Beak modalna teh. Beak modalna. Kata langsara di dia dah diajar teh. Beak modal. Da ari dina bisnis mah saur nu ahli lain artos heula nu mite mah ide. Misi ngeloba duit modal oge ari teu gaduh ide dikumahakeun ya. Gitu. Bingung. Nyeratan ka ibuna di Tasik. Ngadugikeun dina surat teh geus seueur modal dia ge nyiruruk sale di masjid gitu ya. Dahar satapa-tapa nu mere. Katampi ku ibuna. Ka beneran baheula mah biasa kan aya sepuh buta huruf teh biasa baheula mah. Pun ini teu tiasa maca laten teh kedah nu Arab Melayu teh. Name kartos eta. Dia biasa buta huruf teh ngetren malam buta huruf. Mun ayeuna mah anu buta huruf ngetren oge jadi aneh gitu. Wayah kieu aya nu buta huruf. Teu kaos ta ku ibuna serat nu tadi teh. Minta bantu ka tetanggana pang macakeun. Ari nu mang macakeun mah da hatena teu nyambung. Ngagorolong we jiga baca berita. Kan pembaca berita ge macakeun aya gempa bumi, aya nu ceurik teu aya.
Justru lamun aya pembaca berita ngabacakeun ke milu cerik dipecat. Kalem we bantu berita mah. Atawa aya nu pikaseureun milu seuri dipecat. Lempeng we. Tah ieu nu ngamacakeun surat, lempeng we. Tapi indungna nu buta huruf langsung nyurucut. Geus kabayang budakna teh katalangsara di Bandungan kan bala mah kitu sok si Jalu teh dielu-elu kan. Elu didoakeun ya. Sing Jucung sakola ka Bandung kan gitu. Ngina ka Bandung. Ieu dina surat katalangsara. Nu macana mah kalem we pangmacakeun. Tapi beunalika dibacakeun teh indungna mah nyurucut cimata, kabayang terus rasa. Kabayang lamun ayeuna mah meureun langsung transfer ayeuna mah supaya balik. Anu macana mah langsung ya. Atos tah pangmacakeun ini teh sugan milu ceurik eueuh. Nah ada indungna mah terus ngaguk-guk. Langsung hayang nyusul keneh harita keneh. Terus hikmah itu yang gak akan ada yang itu kecuali orang tua yang di situ, khususnya seorang ibu. Ya. Nah itu kan orang tua itu hikmah yang dimiliki. Nah maka kemudian kan Allah SWT mengatakan lewat Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Ingatlah ketika Luqman berkata dalam rangka mendidik anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu yang diajarkan, jangan kamu itu musyrik. Satu aja, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Saestuna syirik teh kadoliman no paling top, paling luhur gitu ya. Nu rongkah. La tusyrik billah itu satu. Berarti kan tauhid. Tauhid di sini diartikan oleh orang tua itu sanes anu tadi teh ngajarkeun sifat Allah. Tapi mendidik sembari memberi contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas kita segala-galanya, maha. Makanya bahasa Latinnya omni. Bahasa itu omni. Kan aya anu sagara dihuapkeun namina teh omnipora. Jika almusul saum tak budak bageula sagala diuapkeun mun ieu teh. Mun buka teh kan kurupuk banyur. Kurupuk ngojay. Naon deui kapungkur mah nya cireng mun ayeuna mah gehu tuh wajib tuh gehu. Bala-bala cireng ya segala diuapkeun cilok sanggarupi. Omnipora. Omni itu segala, bres. Segala dicapluk. Allah itu maha wujud, omnipresent, present. Kalau orang mah sekedar ada manusia mah terbatas. Umpama dipaparin yuswa 70 tahun, kehadirannya itu salami 70 tahun. Allah itu huwal awalu wal akhiru. Kalaulah ada yang awal mengawali kehidupan, dialah yang paling awal. Kalau kemudian ada akhir kehidupan, dialah yang paling akhir. Omni itu, maka dia kan jadi maha. Jadi orang tua itu mengajarkan kepada anak kita kehidupan itu ditentukan oleh pemilik kemahaan. Jadi hidup teh ulah naonnya nemleuhkeun ka domah itu ka jelema, ari jelema mah terbatas. Salila manehna boga, salila manehna aya, narika teu boga, enggak bisa kita. Kan uami orang nemleuhkeun dia gajal misal kami aya. Boh anjeunna ju menang atanapi bedina harta boena harta tos daya kan teu tiasa kumaha deui. Maka lewat pendidikan tauhid itu Allah itulah as-somad. Jadi diajarkan ari jalmi mah kan makhluk berinsentif. Maka jalmi mah kedah dipuji tapi ulah pupujian. Maka Allah ge maparin ujroh pahala da jalmi mah berinsentif. Lamun maneh salat sorangan hiji balana lamun berjamaah 27 itu. Matak orangnya kedah maparin insentif ke sesama. Tak orang-orang soleh mah sok silih paparin oleh-oleh. Jadi oleh-oleh teh kagegelan tinu soleh. Matak disebatna
oleh-oleh. Kan orang Cibaduyut itu kayak saroleh ya. Sok maparin oleh-oleh tara. Jadi kedah ditingali teh ulah eta nu kagegelan gitu ya. Jalmi amah-mak berinsentif. Nah, mung mau disebat ria sabab anu ria mah sanes berinsentif jadi pepujian teh ya gitu ya. Matakanya Allah Subhanahu wa taala ari sesama jalmi mah ta'awun silih tulungan. Sabab nu namina jalmi mah dinten ieu urang mere atau pertulungan isuk mah ditulung. Dinten ieu urang namutkeun isukan malah namut. Itu jalmi. Ta Allah man pamika Allah bade nyungkeun naon bae iraha bae astajib lakum uduni astajib lakum. Ka jalmi man teu. Salasna hiji waktos ya aya karepet. Nah, karepet ya. Karepet bahasa Sunda nama. Bahasa Indonesia naon ya? Karepet. Neangan duit tiis, duit tiis, Baranas kok aya nu ngagolak di pinjol tuh tadi teh. Sumping namut ya, sumping ibu abdi teh ieu cenah kieu. Mohon persebaraha perogina teu seueur mung 50 juta gitu ya. 10 juta. Kaleresan aya cenah. Kaleresan artos tiis ya oge mah. Dareh deh tuh 50 juta. Enggak, dieu lah nawis sametan ya. Geus genep bulan teh sumping deui. Karasan kirang keneh. Sabaraha? Ya, 25. Dipasihan tapi dareh dena terus kirang. Nu katilu. Baeud eta mah mere tapi sebaeud. Nu kaopat mah langsung ya rios. Da ari saena mah kabang cenah ari ieu mah nambut mah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ulah aneh. Wajar nuduhkeun eta normal jalmi gitu. Jalmi namina ge. Ulah jadi orang amek-amekan padahal geus nginjem 4 kali. Mani eueuh tuh mari mana pisan gitu deh. Wajar jalmi. Lamun dipentaan gitu teh. Urang wae oge tong boro dipentaan ku batur sok. Tuang putra, hayo we minta jajan gitu. Maneh mah jajan wae, jiga bapak maneh baheula cenah keur budakna. Gitu. Eta ka budak urang kan sok aya diciwit kayak gitu. Ka budak urang jajan we itu wajar. Nah jalmi mah da terbatas. Boh kasabaranana, boh welas asihna. Ari Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim teu aya batasna. Dididik anak kita itu dengan didikan tauhid. Oh, urang teh kudu naon mere mawe, kudu bisa tutulung sesama jalmi kan. Dan yang lebih penting lagi, diajarkan Allah itu maha segala-galanya, maha mengetahui, maha melihat. Apapun yang dilakukan oleh kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup teh kudu tanggung jawab ya, bahwa segala sesuatu itu ada Allah yang melihat. Singkat kata, kejujuran. Itu Bapak-bapak Ibu, kejujuran. Makanya metodenya diberi itu panduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Luqman. Jadi tauhid diajarkan oleh orang tua mas sekali lagi bukan ilmu tauhid. Coba lihat Luqman. Lewat sebuah tamsil, permisalan ya. Itu orang tua. Begini kata Luqman ya di dalam Al-Qur'an. Dalam rangka mendidik tauhid, kan tuh diajarkan kieu tauhid nu tadi teh ya Allah itu eksis. Jika nu ayeuna kan eta mah debat para ulama. Nah, Allah teh di aras teh di mana cenah? Aya kan nu tekstual. Innallaha 'alal arsyistawa. Berarti Allah teh di luhur. Berarti di handap mah eueuh cenah. Terus perdebatan ada sehingga memunculkan ada aliran mujassimah dan lain sebagainya. Allah itu tangannya gitu. Itu bukan itu diajarkan. Gelo budak urang diajarkan gitu. Tong boro ka budak simkul ge ngajarkeun teologi di dia da pasti ngagerbeg atuh. Nah, ini diajarkan. Ini oleh Luqman. Ya bunaya.
anak king. Itu, jadi kenapa menggunakan gitu? Karena pendidikan itu bahasanya harus persuasif. Dan ini bisa dilakukan oleh guru-guru yang berpengalaman. Nucan pengalaman mah guru-guru muda, dosen-dosen muda mun ngajarkeun teh kabeh nu dibaca ditepikeun mulek we. Mulek. Jadi lieur si murid jeung mahasiswa teh. Makanya saya ini kan udah 30 tahun jadi dosen PASE. Januari 1993, sekarang 2023, 30 tahun ya? 30 tahun. Saya begini ke dosen muda. Jadi kalau ngajar itu jangan seperti orang muntah. Kan anu muntah puntennya segala kan dilebetkeun. Terus kitu diutah. Tong boro batur manehanana ge embung nempo. Jadi ayeuna dosen dibaca buku ya dibaca jurnal ieu. Terus ngajar kabeh duge ieu dimuntahkeun. Tong boro batur manehanana ge pusing atuh. Itu cirina da dosen anu kumincir nu aya tuh gitu. Nah anu ustad anyar ge kumincir gitu. Wah segala nerangkeun ieu mustolah hadis ge lieur atuh ibu-ibu. Ya. Nah, tapi kalau simkuring 30 tahun guru besar, pengalaman. Ajarkan itu energinya. Jadi saya baca sekian buku, baca ini jurnal, diolah di dia. Sampaikan, diajarkan itu hasil olahan. Gitu ulah ya masa gala diutahkeun dia. Utahkeun di dia. Manehanana puyeng mahasiswa lebih puyeng. Gitu kan. Jadi teler gitu. Nah itu ya bapak-bapak ibu, itu mendidik tuh begitu. Kemudian kita kurang adil juga kadang-kadang kalau mendidik. Bu Rohimah tuh guru bahasa Arab dulu mengajarkan bangunan bahasa Arab itu dibangun di atas 3 konsep dasar: isim, fiil, huruf. Saya ngajarin semuanya tentang isim. Kan saya belajar isim itu mulai tahun 78. Pertama kali saya diajarkan hari Selasa tuh sama ustadz saya, paman saya. Isim, fi'il, huruf. Dina segi jumlah, mufrad, mutsanna, jama, dari segi gendernya, dan muzakkar, muannats gitu. Ya, itu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Terus diajarkan. Urang sok teu adil, ka murid teh kudu langsung ngarti jiga urang. Kan orang ngarti eta teh hasil 40 tahun yang lalu. Ari si murid kakara apal nage harita. Langsung dibodoh-bodoh ke orang. Gak adil kita. Makanya ajarkan saja, sampaikan. Gitu. Kan ari urusan pinter man berproses nanti gitu. Orang mah yang gak adil kita. Orang diajar isim teh tahun sebaraha. Tapi anak didik kita ingin langsung seperti kita. Sabertos ustad oge masihan hoyong mustamite langsung ngartos sadena moal. Ya. Komo geus tereh buka lapar ge mah ya. Nah segitu. Ya udah. Jadi kalau lama seberapa? 5 menit deui, 5 menit deui ya. Nah, gitu ya, Bapak Ibu-ibu. Jadi bahasanya persuasif, edukatif. Itu educate. Ya bunaya anaking saur Luqman ya dalam tauhid. Innaha ing taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Terjemahan bebas nama ieu anaking lamun teh ama ieu khordal teh objek nu alit gitu ya. Nah, baheula mah simkuring sok diterjemahkeun ku ustad teh siki sasawi. Sawi teh lalapnya. Sabang saning siki bayam gitu ya, sawi gitu. Mau dina bahasa keilmuan mah atom, molekul. Aina aya langkung alit nano. Mata teknologina ge aya mah nano teknologi. Nano. Tapi lamun nano permen eta. Ya. Anak king lamun teh mah ya si khordal nu leutik teu. Tengah kaca susah mau katingan ku hidup teh dialungkeun ka luhur
Keur maleutik dihibarkeun kalau atawa dilelepkeun gitu, dikubur kana. Pasti moal aya hiji ge jelema nu mangihan nya. Keur maleutik gitu-gitu. Moal jalmi mah. Tapi ya'ti bihallah. Mungguhing Allah mah teu kitu, pasti katalingakeun. Itu pelajaran tauhid. Jadi si budak teh napal dari dia. Berarti nu disebut jujur teh lain lepas tina paningal jalmi. Da paningal jalmi mah terbatas teh kan nu tadi. Sanajan aya pengawas 24 jam, waktuna sare mah sare. Satpam ge kerek we. Untuk 24 jam. Da eueuh deui ubar tunuh mah iwal ti ku sare. Aya aku kopi, eueuh lah. Jadi umpami bapak ibu-ibu dina pangaosan nunutan ulah maksakeun sok we kerek mangga. Ieu mah maksakeun nepi ka kulam ayeuna aya teh nunutan. Kulam so 5 menit 10 menit kayak jag-jag deui. Ya, jag ulah ieu mah sakieu kahareup kagigir nih. Kulam lah gitu ya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi dikasih tuh pelajaran ya. Pelajaran tentang kejujuran. Jadi pasti ya, dimungguhi Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat, akan ketemu. Nah, makanya kita mendidik jangan membangun kejujuran karena ada yang melihat. Itu juga sekaligus pelajaran tentang ikhlas. Kan nuria teh lain hartina anu teu sanes hartosna lillahi taala nuria teh. Tapi sajabi lillahi taala teh hoyong katawis ku jalmi. Itu. Nah, jadi singkat kata, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pelajaran yang paling penting adalah akidah. Nah, yang terakhir, kalau urusan kecerdasan mah ulah dididik kunyalira, serahkan kepada ahlinya. Sanaos ibu ya kalebet, maka mantap ulama-ulama kapungkur mas si murang kalina teh jarang oge dididik kunyalira, dititip-titipkeun ka rencanganana. Dari diajarku kolot masuk emosi. Ya, emosi. Karena juga sudah terjadi perbedaan generasi, datang budak mawa PR, matematika, ari generasi kolonial. Baheula zamanna raraban. Hiji kali dua. Jadi moal nyambung. Serahkan kepada ahlinya. Dan Bapak Ibu, anak kita itu tidak ada anak yang bodoh. Gak ada. Semua sudah diberi kecerdasan Allah Subhanahu wa taala, hanya berbeda. Sering kita tidak adil. Saya guru matematika, aya murid teu bisa matematika belegog. Padahal mah lain bodoh, tidak berminat dina matematika. Da buktina bahasa mah alus penteuna. Jadi itu tanggung jawab itu menggali kecerdasan kalebet urang or sepuh. Jadi ulah kieu zaman baheula nya anak tapi rapot ke aneh di urang manaha angka. Kuduna rapot menarasi menjelaskan si putra ibu teh kieu ieu mah ujug-ujug matematika 5, fisika 4. Nu ieu 5, berem da 3. Berarti udah dihukum tadi itu. Datang teh ka imah dicarekan deui ku enung bapana. Belegog tah. Belegog jiga bapana dah ye. Jiga bapana ari cek ulah teh nah atuh mamah make daek baheula gitu. Jiga bapana belegog persis jiga bapana. Bapana ge baheula rapotna teh beureum 3. Coba kita adil. Nu beureumna 3, nu hideungna sabaraha 8. Kenapa kita tidak menghargai prestasi dia yang 8 nu hideung kalau kapokus kan uber. Itu ya, ibu-ibu. Jadi kecerdasan mas sudah diberikan. Tugas bapak-bapak ibu bukan mencerdaskan anak, itu mah pasikeun ka para ahli. Barangkali itu untuk hikmah Ramadan. Kayaknya pas 1 jam ya. Saya juga sudah semakin lapar. Ya, sebentar lagi akan maghrib. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.